Kejadian ini terjadi sama cowok yang kita sebut aja namanya Patama ya. Patama. Dia tinggal di Jakarta dan Patama ini udah sekitar 40 tahunan lah umurnya. Nah, Patama tuh berasal dari keluarga yang emang islami banget gitu. Emang dia tuh gak pernah tinggal sholat. Dia tuh selalu puasanya tuh gak lepas. Senin Kamis juga puasa mulu gitu. Nah, tapi yang beda dari orang-orang Islam pada umumnya, setiap malam Jumat di tanggal-tanggal tertentu yang gue juga kurang tahu pasti ya tanggal berapa, Patama ini selalu datang ke Pantai Selatan buat sembayang dalam tanda kutip. Nah, kayak setiap bulan tuh pasti sebulan sekali tuh Patama tuh selalu aja ke Pantai Selatan. Dan rutinitas ini tuh selalu dia lakuin mulai dari Patama umur 25 tahunan. Berarti udah lumayan lama dong ya? Iya, udah sekitar 15 tahunan lah Patama ngelakuin ini. 15 tahun. Nah, kenapa Patama selalu datang ke sana buat sembayang? Karena katanya tuh emang keluarganya Patama tuh punya warisan, punya pegangan yang diwarisin turun-temurun. Nah, bentukannya kayak gulungan kertas gitu. Gulungannya kecil dan isinya tuh kayak tulisan-tulisan Arab yang nggak tahu artinya apa. Kebanyakan kayak kertas lama tuh udah kuning-kuning gitu loh, Chef. Tulisannya udah luntur-luntur dan itu tuh Patama pegang terus. Selalu Patama bawa kemana-mana dan emang keluarganya Patama itu selalu karirnya pasti bakal lancar. Karena si kertas itu? Karena si gulungan ini. Nah, yang selalu Patama tahu juga dari keluarganya adalah kalau misalnya gulungan kertas itu nggak dijaga dan Patama tuh nggak ke Pantai Selatan buat sembayang, pasti tuh bakalan ada bala atau hal buruk tuh pasti bakal menimpa ke Patama ini, Chef. Gitu. Awalnya Patama tuh selalu nggak percaya akan hal itu. Nah, tapi akhirnya dia percaya karena hal buruk menimpa Patama sendiri. Di tahun 2017 Patama itu baru nikah sekitar 5 tahunan. Nah, Patama tuh udah sukses banget lah megang perusahaan keluarganya kan. Perusahaan itu juga gue gak bisa nyebutin apa. Yang jelas itu perusahaan keluarga dan cukup sukses banget. Karena tuh selalu punya klien besar gitu. Nah, kadang rekanan bisnisnya Patama, anak buahnya, sampai istrinya pun sendiri suka bingung gitu sama alur keuangan perusahaannya ini. Karena setiap Patama bilang lagi seret duit, kayak kliennya kurang gitu. Nah, Patama tuh bilang setiap malam Jumat, setiap sebulan sekali, dia tuh pasti bakal meeting keluar kota. Dan pas pulang dari luar kota itu, pasti kliennya bakalan tembus. Dia tuh bawa uang banyak gitu loh, Chef. Nah, bertepatan Patama lagi yang katanya keluar kota buat meeting. Istrinya tuh kita sebut aja namanya Bu Prita ya. Bu Prita. Bu Prita itu datang ke kantor iseng-iseng buat ngecek lah, mantau gimana perusahaan suaminya, anak buahnya ditinggal sama suaminya aman atau enggak gitu kan. Ketemulah Bu Prita ini sama anak buahnya Patama, ngobrol-ngobrol, nanya apa kabar segala macem, kerjaan aman nggak gitu. Sampailah Bu Prita di pertanyaan tentang kebiasaan Patama yang suka keluar kota buat meeting katanya. Nah, udah 5 tahunan selama pernikahan Bu Prita sama Patama tuh sebenarnya dia tuh udah rada naruh curiga, Chef. Dia tuh ini istrinya Iya, berarti? si Bu Prita ini ke Patama gitu. Dan anak buahnya tuh kayak nenangin gitu, kayak bilang, iya Bu, emang Patama tuh selalu meeting setiap sebulan sekali pas lagi hari Kamis gitu. Tapi alhamdulillahnya setiap Patama tuh pulang dari meeting, pasti kliennya pasti bakal goal dan Patama tuh selalu bawa uang banyak gitu. Nah, Bu Prita tuh diem aja pas si anak buahnya ngomong kayak gitu. Jadi kayak, oh ya apa emang bener gitu kan. Udahlah, Bu Prita jalan masuk ke ruangannya Patama. Pas baru banget masuk ke ruangannya Patama, Bu Prita tuh buka pintunya. Bu Prita tuh langsung nyium kayak bau wangi banget dan bau wanginya tuh bau wangi melati. Padahal di situ tuh nggak ada sama sekali pengharum ruangan melati sama sekali, Chef. Nah, sebenarnya Bu Prita tuh rada merinding gitu kayak, kenapa tiba-tiba bau melati? Tapi Bu Prita mikir kayak, ya mungkin emang lagi nyemprot-nyemprot melati kali di ruangannya gitu. Jadi Bu Prita tuh kayak rada deny lah gitu. Nah, Bu Prita jalan lagi, duduk ke meja kerjanya Patama. Ada laci tuh di depannya kan. Bu Prita coba ngecek, buka tuh laci meja kerja Patama. Pas Bu Prita buka laci meja kerja Patama, Bu Prita itu lihat kalau misalnya di dalam lacinya Patama itu ada gulungan kertas kayak jimat gitu. Dan gulungan kertasnya itu kayak udah kertas lama yang isinya tulisan Arab yang nggak bisa dibaca sama sekali sama Bu Prita. Yang lu bilang tadi berarti ya, gulungan itu ya? Iya. Nah, si Bu Prita tuh sebenarnya bingung, Chef, kayak ini barang apa gitu. Kenapa 5 tahun gue baru lihat ada barang ini di lacinya suaminya dia. Laci suaminya gitu, kayak jimat kan bentukannya kan. Cuman kayak
Bu Prita ya udah aja gitu. Nanti kalau misalnya pas udah nyampe rumah, Bu Prita mau coba nanya lah ke Pak Tama. Udah tuh sorenya Bu Prita nyampe rumah, dan pas banget juga kebetulan malam itu Pak Tama pulang dari meeting. Oke. Nah udahlah, mereka nyampe di rumah ya basa-basi lah nanya gimana meetingnya mas, segala macem gitu kan. Sampai pada akhirnya Bu Prita sampailah di pertanyaan tentang soal apa yang Bu Prita lihat di ruang kerja Pak Tama. Berarti si gulungan itu? Iya, si gulungan itu. Nah di situ tuh Pak Tama langsung kayak rada kaget, Syaf. Kayak Pak Tama tuh langsung bilang, Mah, jangan sekali-sekali lagi Mama buka meja kerja saya ya, gitu. Nanti ada yang hilang, katanya si Pak Tama. Nah di situ Bu Prita langsung kayak, lah kenapa mas, kan saya istri kamu. Ya harusnya saya nggak apa-apa dong buka-buka gitu. Nah denger si Bu Prita ngomong kayak gitu, Pak Tama tuh langsung kenceng suaranya, langsung naik gitu. Nah dia kayak bilang, sekali lagi saya dengar kamu buka laci saya, kamu jangan pernah lagi ke kantor ya. Bu, wah, langsung marah kayak gitu, Syaf. Nah udahlah, karena mereka tuh dua-dua sama-sama kenceng kan, dan Pak Tama juga capek abis dari luar kota. Pak Tama tuh langsung ke kamar duluan buat tidur. Pak Tama tidur, Bu Prita lihat lah kayak, oh Pak Tama udah tidur, suami gue udah tidur. Nah Bu Prita tuh nyoba iseng ngecek HP-nya, siapa tahu ada kayak info lah gitu yang Bu Prita mau tahu kan. Pas dicek HP-nya Pak Tama, ternyata HP-nya di password, yang mana Bu Prita nggak tahu passwordnya kan. Karena Bu Prita nggak bisa buka HP-nya, dia nyoba ngecek dompetnya. Siapa tahu ada sesuatu di dompetnya kan. Nah pas Bu Prita buka dompetnya Pak Tama, Bu Prita tuh langsung bener-bener kaget banget. Karena Bu Prita lihat di dompet Pak Tama tuh ada gulungan kertas yang persis banget kayak ada di ruang mejanya Pak Tama. Nah di situ tuh Bu Prita tuh bener-bener langsung merinding. Dia tuh ketakutan dan dia tuh sebenarnya penasaran juga gitu loh. Sebenarnya ini nih gulungan kertas apa gitu loh. Kenapa selama 5 tahun gue nggak tahu ada ini gitu. Nah karena Bu Prita tuh kaget banget ngelihat ada sesuatu gulungan kertas dalam dompetnya Pak Tama, ya Bu Prita tuh langsung buru-buru nutup lah dompetnya Pak Tama biar Pak Tama nggak tahu kalau misalnya tuh barang dia dioprak-aprik sama istrinya kan. Udah dia tutup dompetnya, dia lanjut tidur lagi gitu. Jadi nggak mau ngebahas sama sekali tentang hal itu ke Pak Tama kan. Nah singkat cerita, waktu itu tuh Pak Tama mulai ada klien gede gitu, Syaf. Kliennya gede banget dan dia tuh sebenarnya agak kalut karena dia mikir apakah perusahaan gue sama klien gue ini bakal goal ya gitu proyekannya. Karena kan ini bener-bener jadi kayak salah satu proyek terbesar yang ada di perusahaannya Pak Tama, buat menunjang finansial perusahaannya kan. Nah di hari yang sama, bertepatan pas dia harus meeting sama kliennya, bertepatan juga sama waktunya tanggalan dia sembahyang ke Pantai Selatan. Nah karena dia harus sembahyang ke Pantai Selatan, mau nggak mau dia nggak bisa ketemu sama kliennya dong. Nah dia itu nyuruh anak buahnya buat ketemu sama kliennya.